Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak ibu, materi kita hari ini ialah histogram dan poligon frekuensi dan membahas tentang tabel distribusi frekuensi. Apa sih tabel distribusi frekuensi itu dan bagaimana cara mencarinya? Nah, di sini akan kita bahas ya. Oke, next. Nah, tujuan pembelajaran adalah yang pertama, kamu dapat menentukan rentangan data, banyaknya kelas, dan panjang kelas interval dari suatu data. Dan yang kedua, kamu dapat membuat tabel distribusi frekuensi dari data yang diberikan. Oke? Nah, apa sih distribusi frekuensi itu? Ayo, ada yang tahu? Nah, distribusi frekuensi merupakan suatu uraian yang dapat dibuat dalam bentuk tabel ataupun data kelompok yang menunjukkan observasi dalam beberapa kelas. Biasanya dapat berisi kategori-kategori tertentu yang membentuk suatu tabel frekuensi. Nah, supaya lebih paham. Adapun langkah-langkah pembuatan distribusi frekuensi itu supaya mempermudah kita untuk menentukan ataupun membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama ialah urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya, yang pertama. Yang kedua, hitung jarak atau rentangan. Di sini adalah data tertinggi dikurangi data terendah atau data yang terbesar dikurangi data yang terkecil. Kemudian yang ketiga ialah menghitung banyak kelas dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N ini jumlah data. Jadi kalau data yang diberikan ada misalkan 40, maka di sini log 40 bisa kamu cari menggunakan kalkulator. Nah, untuk cara yang keempat, langkah yang keempat yaitu hitunglah panjang kelas interval dengan cara membagi antara rentangan dengan jumlah kelas. Dan yang kelima, tentukan batas data terendah. Dan yang keenam, buatlah tabel sementara. Oke, lanjut. Nah, oke, perhatikan contoh berikut. Semangat ya, kita mulai masuk ke contoh soal. Ibu harap anak-anak ibu lebih fokus ya. Oke, contoh soal. Nah, di sini ada data nilai ulangan matematika dari 40 siswa. Berarti sudah dapat kita ketahui N-nya 40. Di sini datanya masih acak ya. Ada yang dimulai dari 65, ada yang 55, masih acak. Jadi, kamu disuruh membuat tabel distribusi frekuensinya dari data di atas, dari data ini. Maka solusi yang pertama, kamu harus mengurutkan datanya terlebih dahulu dari yang paling kecil sampai yang paling besar untuk mempermudah kamu dalam menyusun ataupun membuat tabel distribusi frekuensi. Oke, next. Nah, di sini urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kalau tadi datanya belum berurut, kali ini data sudah kita urutkan. Bisa kamu lihat, data yang paling kecil adalah 38, sementara data yang paling besar adalah 91, maka bisa kita carilah nilai rentangannya. Oke, next. Nah, pertama kita cari nilai rentangan, lalu banyak kelas dan panjang kelas. Caranya seperti ini. Untuk mencari rentangan ataupun jangkauan bisa kita cari dengan data terbesar dikurangi data yang paling kecil. Untuk data yang terbesar tadi adalah 91 dan data yang terkecil adalah 38. Jadi kita dapatkan rentangannya adalah 53. Oke. Lalu untuk mencari banyak kelas, yaitu kita gunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 40. 40-nya ini tahu kan, dari banyaknya
nilai matematika. Tadi ada 40 siswa. Nah, caranya ini kamu cari log 40 di kalkulator, dapatlah 1,602. Ini langsung kamu kalikan dengan 3,3. Jangan dijumlahkan dulu, tidak, tapi kamu kalikan terlebih dahulu, dapatlah 5,286. Dibulatkan menjadi 5,29, lalu kamu jumlahkan menjadi 6,29. Kita bulatkan menjadi 6. Oke, sekarang kita cari panjang kelas. Panjang kelas sama dengan jangkauan ataupun rentangan dibagi dengan banyaknya kelas, yaitu 53 dibagi 6, itu dapatnya 8,8 sekian. Kita bulatkan menjadi 9 untuk mempermudah kita dalam membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, maka tabel distribusi frekuensinya seperti berikut. Nah, ini bisa kamu perhatikan ya nak ya, untuk nilai dari rentang 38 sampai 46 ini rentangannya adalah, panjang kelasnya adalah 9. Nah, ini dari 38 sampai 46 adalah 9. Bisa kamu lihat ya. Dari 38 sampai 46, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, dan 46. Kita ambillah rentangannya ini, panjang kelasnya yaitu 9 dengan nilai tengah. Nilai tengahnya berapa? 42. Ini bisa kamu lihat ya nak ya. Nah, berarti untuk seterusnya, untuk menentukan nilai tengah, kita ambil data urutan ke-5 sesuai data yang ada. Jadi dari 47 kelas yang kedua, 47 sampai 55, nilai tengahnya adalah 51. Untuk 56 sampai 64, nilai tengahnya adalah 60. Untuk 65 sampai 73, nilai tengahnya 69. 74 sampai 82, nilai tengahnya 78, dan untuk kelas yang terakhir 83 sampai 91 itu nilai tengahnya 87. Ini nilai tengah ini nanti bisa kita gunakan untuk membuat histogram dan menentukan poligon frekuensinya ya. Tapi di sini pembahasan kita hanya sampai tabel distribusi frekuensi. Jadi bisa kamu lihat ya, rentang 38 sampai 46 ini ialah panjang kelasnya 9, 47 sampai 55 juga panjang kelasnya adalah 9, dan seterusnya. Nah, di sini bisa kamu lihat frekuensi. Bu, untuk kelas yang pertama kenapa kok bisa dapat kita frekuensinya 3? Untuk kelas yang kedua frekuensinya 10. Untuk kelas ketiga frekuensinya adalah 9. Gimana Bu caranya? Nah, cara mencarinya adalah seperti berikut. Cara mencari frekuensi. Nah, di sini bisa kamu lihat data sudah kita urutkan. Ini sengaja Ibu buat warnanya berbeda supaya lebih kelihatan. Nah, di sini menentukannya, lihat. Untuk kelas yang pertama 38 sampai 46. Data dari nilai 38 sampai 46 hanya ada 3, yaitu 38, 40, dan 46. Untuk kelas 47 sampai 55 itu kita dapatkan frekuensinya 10. Lihat, mulai dari 47 nggak ada, jadi mulai 48, 49, 48-nya 2 kali, 49, 50, 50, 50, 53, 54, 55, dan 55. Kita dapatkanlah frekuensinya sebanyak 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dengan cara yang sama juga kita lihat kelas yang ketiga 56 sampai 64 kita dapat frekuensinya 9, mulai 58. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, untuk kelas 74 sampai 82, yang 65 sampai 73 kita dapat frekuensinya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan untuk kelas yang
74 sampai 82 kita dapatkannya 9 yang warna kuning ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, untuk kelas yang terakhir 83 sampai 91 yaitu 90, 90, 91. Jadi di antara data 83 sampai 90 nilainya hanya ada 3 yaitu 90, 90 dan 91. Oleh sebab itu frekuensinya ada 3. Nah, sampai sini anak-anak ibu sudah tahu kan cara mencari frekuensi dan menentukan tabel distribusi frekuensi. Oke, nanti kiranya belum paham bisa ditanyakan langsung sama ibu ya. Oke. Nah, demikian anak-anak materi kita hari ini. Terima kasih untuk peluang waktunya. Tetap semangat, jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya. Ibu akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.